Hai semua, selamat sore, Om Swastiastu. Salam sehat untuk kita semua ya. Nah, kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang strategi tata letak. Sebelum lanjut, kami akan memperkenalkan diri dulu ya, biar kalian nggak pada penasaran nih. Yuk kita intip siapa aja. Perkenalkan, nama saya Putu Putri Adiasari, NIM 19011080. Perkenalkan, nama saya Komang Widi Widiani, NIM 190111114. Perkenalkan, nama saya Kadi Indrayani, NIM 190111115. Perkenalkan, nama saya Komang Ayu Wiratni dengan NIM 190111124. Nah, itu tadi anggota kelompok kami. Sebelum lanjut pada materi, kami akan menunjukkan beberapa bagian yang meliputi strategi tata letak, yaitu yang pertama, definisi tata letak, yang kedua, tujuan perencanaan tata letak, yang ketiga, keputusan strategi tata letak, yang keempat, tipe tata letak, yang kelima, prinsip dasar tata letak, yang keenam, desain tata letak, dan yang terakhir, jenis-jenis tata letak. Jadi itu sekilas bagian strategi tata letak. Berikutnya kita langsung aja pada materi. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi dari tata letak atau layout. Tata letak merupakan sebuah susunan letak fasilitas operasional perusahaan, baik yang berada dalam lingkungan internal perusahaan maupun yang berada di luar ataupun eksternal perusahaan. Layout yang tepat menunjukkan ciri-ciri adanya penyesuaian tata letak fasilitas operasional terhadap jenis produk dan proses konversi. Pengaruh layout yang tepat bagi perusahaan adalah peningkatan produktivitas perusahaan. Perihal tersebut disebabkan arus barang yang akan diproses dan selanjutnya masuk ke dalam pemrosesan sampai menjadi produk akhir sehingga dapat berjalan dengan lancar. Di sisi lain juga terdapat aspek karyawan yang langsung terlibat di dalam pemrosesan dapat bergerak leluasa tanpa takut akan kemungkinan terjadi kecelakaan, sehingga mereka bekerja dengan tenang dan aman. Tata letak mencakup desain dari bagian-bagian, pusat kerja, dan peralatan yang membentuk proses perubahan dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Perencanaan tata letak merupakan salah satu tahap dalam perencanaan fasilitas yang bertujuan untuk mengembangkan suatu sistem produksi yang efisien dan efektif sehingga dapat tercapainya suatu proses produksi dengan biaya yang ekonomis. Tata letak memiliki banyak dampak strategis karena tata letak menentukan daya saing perusahaan dalam hal kapasitas, proses, fleksibilitas, biaya, kualitas lingkungan kerja, kontak dengan pelanggan, dan citra perusahaan. Tata letak yang efektif akan dapat menunjang pelaksanaan strategi bisnis yang telah ditetapkan oleh perusahaan, apakah perusahaan akan memilih strategi diferensiasi ataupun low cost. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan perencanaan tata letak. Tujuan utama yang ingin dicapai dalam perencanaan tata letak yakni untuk meminimumkan biaya ataupun meningkatkan efisiensi dalam pengaturan segala fasilitas produksi dan area kerja. Berikut ini merupakan rincian dari tujuan perencanaan tata letak. Yang pertama, menggunakan ruang yang tersedia seefektif mungkin. Kedua, meminimumkan jarak angkut dan biaya penanganan bahan. Yang ketiga, menciptakan keseimbangan dalam proses produksi. Yang keempat, menyederhanakan proses produksi. Yang kelima, mendorong semangat dan efektivitas kerja karyawan. Yang keenam, menjaga keselamatan kerja dan barang-barang yang sedang diproses. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai keputusan strategi layout. Untuk memutuskan strategi layout, perlu diperhatikan desain layout yang digunakan oleh perusahaan. Yang pertama, pemanfaatan secara maksimal ruangan atau tempat, mesin-mesin,
dan peralatan serta pekerja. Yang kedua, pengembangan arus informasi, bahan baku, dan sumber tenaga kerja. Yang ketiga, menjaga perubahan moral pekerja dan menjaga kondisi kerja yang kondusif. Yang keempat, mengantisipasi perubahan interaksi dari pelanggan. Dan yang kelima, fleksibel. Dalam artian, bagaimana layout yang ada sekarang harus siap untuk berubah. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tipe tata letak atau layout. Ada beberapa penggunaan tata letak, diantaranya yang pertama layout yang berorientasi proses atau process oriented layout. Yang kedua ada layout berorientasi produk atau product oriented layout. Yang ketiga layout tetap atau fixed position layout. Yang keempat layout retail. Yang kelima layout gudang atau warehouse layout. Yang keenam ada layout kantor atau office layout. Sebelum saya menjelaskan penggunaannya, saya akan menjelaskan dulu tipe dasar layout itu sendiri. Tipe dasar layout adalah tempat atau bentuk dari mekanisme suatu perusahaan, apakah bengkel, apakah pabrik, maupun usaha perbankan. Semuanya tergantung dari mesin dan peralatan yang digunakan untuk proses konversi dan merupakan susunan suatu ruang dari sumber-sumber fisik untuk menghasilkan suatu produk. Tipe tata letak dari penggunaannya yang pertama yaitu layout yang berorientasi proses atau process oriented layout. Ini digunakan jika arus kegiatan konversi untuk semua produk yang dihasilkan tidak terstandarisasi. Seperti halnya dengan ditemukan di pabrik yang menggunakan proses intermittent atau proses produksi yang terputus-putus. Arus kegiatan yang tidak terstandarisasi bisa juga terjadi karena proses konversi menghasilkan produk yang bermacam-macam, atau jika suatu produk dasar dapat dikembangkan menjadi macam-macam produk akhir. Dalam layout ini, mesin-mesin dan peralatan-peralatan yang memiliki kesamaan fungsi dikelompokkan dan ditempatkan dalam satu tempat atau ruang tertentu. Layout semacam ini biasanya dipergunakan untuk perusahaan-perusahaan yang berproduksi dalam rangka memenuhi pesanan di mana terdapat banyak pesanan yang berbeda baik dalam bentuk, kualitas maupun jumlahnya. Yang kedua, ada layout berorientasi produk atau product oriented layout. Digunakan jika sebuah produk terstandarisasi proses produksinya. Pada umumnya, produk dihasilkan dalam jumlah yang besar dan merupakan ciri proses yang kontinu. Tiap produk memerlukan urutan operasional yang sama dari awal sampai akhir. Dalam layout produk, pusat-pusat kegiatan, mesin-mesin dan peralatan disusun membentuk suatu garis atau on-lines untuk mempersiapkan urutan operasional yang akan menghasilkan produk. Tata letak berdasarkan produk sering dikenal dengan product layout atau production line layout. Adalah metode pengaturan dan penempatan stasiun kerja berdasarkan urutan operasi sebuah produk. Sistem ini dirancang untuk memproduksi produk-produk dengan variasi yang rendah dan volume yang tinggi atau mass production. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberikan produktivitas tinggi dengan ongkos yang rendah. Yang ketiga ada layout tetap atau fixed position layout. Layout tetap diperlukan jika alasan ukuran, bentuk dan ciri-ciri lainnya yang pemindahan produknya tidak mungkin dikerjakan. Dalam layout tetap, produknya tinggal tetap di suatu tempat sehingga alat-alat dan perlengkapan serta para pekerja yang terampil yang dibawa ke tempat produk. Jenis layout seperti ini digunakan di bidang pertanian, seperti membajak, memupuk, menanam, menuai, dan sebagainya. Kemudian di bidang maintenance, seperti perawatan atau perbaikan pesawat terbang, kapal laut, dan lokomotif kereta api. Kemudian ada di bidang konstruksi, seperti pembangunan gedung dan perumahan, serta teknik sipil. Tata letak posisi tetap sering dikenal dengan fixed material location atau juga disebut dengan fixed position layout, di mana metode pengaturan dan penempatan stasiun kerja di mana material atau komponen utama akan tetap pada posisi atau lokasinya.
Sedangkan fasilitas produksi seperti tools, mesin, manusia, serta komponen lainnya yang bergerak menuju lokasi komponen utama tersebut. Oke, kemudian yang keempat ada layout retail. Pengalokasian tata letak mengikuti selera pelanggan atau diusahakan agar dapat memberi kesegaran dan daya tarik bagi pelanggan, di mana setiap waktu mingguan atau bulanan dilakukan pergeseran tata letak dengan tujuan tempat semula suatu barang dipindahkan ke tempat lain dengan tujuan mempengaruhi pandangan pelanggan sehingga dapat menciptakan persepsi bagi pelanggan minimal ada anggapan suatu barang tertentu sudah habis terjual atau hanya berpindah tempat saja. Kemudian yang kelima ada layout gudang atau warehouse layout. Layout gudang sangat penting diperhatikan dengan tujuan untuk penanganan dan pengendalian barang dapat dilakukan secara baik, sehingga tidak ada barang yang rusak atau tertunda pengeluarannya. Layout gudang disesuaikan dengan sistem persediaan yang dipergunakan, seperti sistem persediaan barang dengan FIFO atau first in first out. Artinya, barang yang pertama diterima harus siap untuk dikeluarkan pertama kali, sehingga layout harus diatur sedemikian rupa agar barang mudah untuk dimasukkan dan dikeluarkan. Kemudian yang terakhir yaitu layout kantor atau office layout. Layout kantor bertujuan untuk menentukan posisi karyawan dan peralatan agar selalu fleksibel. Ruangan kantor setiap karyawan diatur luasnya secara efisien untuk dapat bekerja secara produktif atau efektif, baik dalam melakukan tugas maupun di dalam pengelolaan informasi dan perubahan yang berhubungan dengan penyelesaian tugasnya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbok Ayu, yakni tentang prinsip dasar tata letak atau layout. Prinsip dasar yang digunakan dalam menyusun layout adalah yang pertama ada integrasi secara total terhadap faktor-faktor produksi. Sehingga dalam tata letak, fasilitas pabrik diperlukan secara terintegrasi dari semua faktor yang mempengaruhi produksi menjadi satu organisasi yang besar. Yang kedua ada jarak pemindahan bahan paling minimum. Waktu pemindahan bahan dari satu proses ke proses yang lain dalam industri dapat dihemat dengan cara mengurangi jarak perpindahan. Yang ketiga ada memperlancar aliran kerja. Hal ini diupayakan untuk menghindari gerakan balik atau backtracking, kemudian ada gerakan memotong atau cross movement, dan gerak macet atau cohesion. Dengan kata lain, material diusahakan bergerak terus tanpa adanya interupsi oleh gangguan jadwal kerja. Yang keempat ada kepuasan dan keselamatan kerja, sehingga memberikan suasana kerja yang menyenangkan. Kemudian yang terakhir ada fleksibilitas, yaitu dapat mengantisipasi perubahan teknologi, komunikasi, dan kebutuhan konsumen. Setelah prinsip dasar tata letak atau layout, ada yang namanya desain tata letak. Hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan desain tata letak adalah yang pertama, ada utilisasi ruang, peralatan, dan orang yang lebih tinggi. Yang kedua ada aliran informasi, barang atau orang yang lebih baik. Yang ketiga ada modal karyawan yang lebih baik, juga kondisi lingkungan kerja yang lebih aman. Kemudian yang keempat ada interaksi dengan pelanggan atau klien yang lebih baik. Dan yang terakhir ada fleksibilitas. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis tata letak. Yang pertama ada tata letak kantor. Tata letak kantor adalah cara mengelompokkan pekerja, perlengkapan pekerja, dan ruang dengan mempertimbangkan kenyamanan, keamanan, dan pergerakan informasi. Hal yang membedakan antara layout kantor dan pabrik adalah pada kepentingan informasi. Tata letak dan fungsi kantor terus berubah akibat perubahan teknologi. Yang kedua, tata letak toko eceran. Tata letak toko eceran merupakan
sebuah pendekatan yang berkaitan dengan aliran pengalokasian ruang dan merespon pada perilaku konsumen. Layout ini didasarkan pada ide bahwa penjualan dan keuntungan bervariasi kepada produk yang menarik perhatian konsumen, sehingga banyak manajer retail mencoba untuk mempertontonkan produk kepada konsumen sebanyak mungkin. Dan yang ketiga, tata letak gudang dan penyimpanan. Tujuan tata letak gudang atau warehouse layout adalah untuk menemukan titik optimal antara biaya penanganan bahan dan biaya-biaya yang berkaitan dengan luas ruang dalam gedung. Konsekuensinya adalah memaksimalkan penggunaan sumber daya atau ruang dalam gudang, yaitu memanfaatkan kapasitas secara penuh dengan biaya perawatan material rendah. Yang keempat, tata letak dengan posisi tetap. Pada tata letak ini, proyek tetap berada di satu tempat, sementara para pekerja dan peralatan datang ke tempat tersebut. Contoh jenis proyek seperti ini adalah proyek pembuatan kapal, jalan raya, jembatan, rumah, dan meja operasi di ruang operasi rumah sakit. Yang kelima, tata letak berorientasi proses. Tata letak yang berorientasi pada proses atau process-oriented layout dapat menangani beragam barang atau jasa secara bersamaan. Ini merupakan cara tradisional untuk mendukung sebuah strategi diferensiasi produk. Tata letak ini paling efisien di saat produk yang memiliki persyaratan berbeda, atau di saat penanganan pelanggan, pasien, atau klien dengan kebutuhan yang berbeda. Tata letak yang berorientasi pada proses biasanya memiliki strategi volume rendah dengan variasi tinggi. Pada tugas akhir ini, hanya dibahas mengenai layout dari lokasi departemen. Dengan penataan lokasi departemen yang baik, diharapkan perusahaan mendapatkan keuntungan antara lain. Yang pertama, biaya penanganan bahan baku menjadi minimal. Yang kedua, penggunaan ruangan yang efisien, mencegah terjadinya kemacetan aliran bahan, penggunaan tenaga kerja yang efisien, dan yang terakhir, mengurangi waktu yang diperlukan dalam proses fabrikasi atau untuk melayani konsumen. Yang keenam, tata letak berorientasi produk. Tata letak yang berorientasi pada produk disusun di sekeliling produk atau keluarga produk yang sama yang memiliki volume tinggi dan bervariasi rendah. Produksi yang berulang dan kontinu menggunakan tata letak produk. Asumsi yang digunakan adalah: yang pertama, volume yang Anda mencukupi untuk utilasi peralatan yang tinggi. Yang kedua, permintaan produk cukup stabil untuk memberikan kepastian akan penanam modal yang besar untuk peralatan khusus. Yang ketiga, produk distandarisasi atau mendekati sebuah fase dalam siklus hidupnya yang memberikan penilaian adanya penanaman modal pada peralatan khusus. Dan yang keempat, pasokan bahan baku dan komponen mencukupi dan mempunyai kualitas yang seragam atau cukup berstandarisasi untuk memastikan bahwa mereka dapat dikerjakan dengan peralatan khusus tersebut. Sekian dari pemaparan materi jenis-jenis tata letak. Jadi, itu pemaparan materi dari kelompok kami terkait dengan materi strategi tata letak. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan terkait dengan materi strategi tata letak bisa mudah dimengerti dan bisa menambah wawasan kalian yang nantinya akan sangat bermanfaat untuk kedepannya. Jadi di sini kita sama-sama belajar dan dimaklumi jika ada kesalahan dalam kata maupun ucapan, baik disengaja maupun tidak disengaja, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih dan kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Selamat sore dan sampai jumpa. Dan ingat, jaga kesehatan kalian ya.